Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 2, ya, mulai ayatnya yang pertama ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera menggantungkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia menggantungkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, hingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Maka mereka penuh nafsu
jingah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka orang mengenal mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian Amin. Luar biasa. Terima kasih Bang Ardo. Sama-sama Luar Pak biasa Paul. ya. Nah, saudara, hari pembacaan kita luar biasa di 2 Petrus 2 ini ya, tentang orang ini ya. Kalau saudara tadi dikatakan ada yang penguasa, ada orang-orang yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Itu maksudnya murtad ya itu ya. Dia murtad, dia tinggalkan Tuhan, saudara. Nah, itulah guru-guru palsu ini nanti akan muncul, saudara. Itulah pendeta-pendeta atau pengajar-pengajar apa yang dianggap si Dance Namek itu ya, katanya pendeta. Dia bukan pendeta, tetapi setidaknya dia sudah pernah mengajar. Ya. Dan itulah guru-guru palsu. Tapi sebenarnya banyak. Itu yang kelas-kelas bawah, saudara. Yang di kelas-kelas atas banyak, saudara. Yang kelas-kelas mega church itu ya, guru-guru palsu itu banyak, saudara. Dan itu orang-orang ini adalah salah orang-orang yang menyebabkan pemurtadan. Mungkin dia nggak jadi Islam, tetapi orang-orang ini kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sangkal imannya apatis. Mungkin orang-orang yang ada di sini, yang ada di YouTube ini yang lagi nonton, mungkin kalian salah satunya yang apatis. Saya tidak berkata Anda apatis kepada gereja. Memang kalau gereja itu apa nggak ada gunanya, gedung gereja itu nggak ada fungsinya apa-apa di masyarakat, saudara. Apa sih fungsinya gedung gereja di masyarakat coba? Nggak ada, saudara. Nggak ada, serius. Damaris itu lebih berfungsi daripada gedung gereja. Padahal cuma rumah doang. Rumahnya pinjaman juga lagi. Rumah cuma pinjaman. Tapi lebih berfungsi. Bisa buat baksos, bisa buat kantor kita, bisa buat dapur umum, ya kan? Lebih berfungsi daripada gedung gereja, saudara.
Ya kan, nggak kebanyakan dogma di dalamnya. Yang di dalam ada orang Katolik, ada orang mungkin Saksi Yehova juga di dalamnya kali, saya nggak ngerti dah. Ya, ada orang HKBP, ada orang GKI, ada orang GBI, macam-macam tuh di dalamnya Damaris itu, ya kan? Malah bersatu tuh bisa bersatu sama-sama. Bisa bersatu, nggak ribut. Ya ribut kalau mau ngerampok ya ribut, pasti dijak ribut sama kita. Sama pengurus pasti dijak ribut ngerampok kok. Pasti kita ajak ribut untuk ngambil uangnya. Itu uangnya Tuhan. Ya, uang dari masyarakat yang diberikan kepada Tuhan. Ya perlu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, tapi nanti ada nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu. Ya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Pak Paulus sesat bukan Trinitas, siapa bilang? Apa sih definisi sesat? Apa sih definisi sesatnya? Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengetahui, tidak tahu firman Allah dan kuasa Allah. Kamu tidak tahu kitab suci, kamu nggak baca. Tuh, kamu sesat. Itu apa? Kalau di surga ada kawin-mengawinkan. Kayak di Islam itu jelas sesat. Muhammad itu sesat. Ya, ngomong di surga ada bidadari. Ya, olala BB, 4.000 bidadari. Itu jelas sesat itu. Tetapi sesat yang lain, Tuhan Yesus juga menerangkan, pada akhir zaman orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengadakan mujizat? Iya, mujizat palsu. Bukankah aku mengusir setan? Ya kan, tengking ngusir setan. Lah, taunya setannya dia sendiri kan. Menyembuhkan orang sakit demi namamu, ya doakan orang sakit sembuh belum tentu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, telematau pater. Apakah telematau pater? Yohanes 6 ayat 40. Supaya seluruh dunia melihat Yesus, percaya kepada Yesus. Itulah telematau pater. Tapi yang Anda lakukan adalah seluruh dunia tahu gereja Anda, bukan tahu Yesus. Ya, Anda dibawa kepada pendeta. Fokusnya ke pendeta. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, ya bagi Anda yang pelayan-pelayan Tuhan, yang merintis jemaat kayak Pak Marudut Siburian tadi itu ya. Saya sendirian. Agustan itu sama Marudut itu kasusnya hampir sama tuh. Ya, Agustan sama Marudut itu kasusnya sama. Kalau Yudi Mulyana beda. Ya, Ali Makrus beda. Kalau Ali Makrus jelas karena ada parang di lehernya dan di leher anaknya. Ya, kalau Ali Makrus. Orang Islam itu taruh parang di lehernya Ali Makrus dan anaknya juga ditaruhin parang. Ada kesaksiannya ya, videonya udah pernah saya tampilkan. Kalau yang Marudut, kalau yang Yudi Mulyana, kasusnya karena dia ribut sama mertuanya. Mertuanya mau nyingkirkan dia. Pendeta mertuanya ya. Lalu si Yudi Mulyana melakukan perlawanannya dengan apa? Ngedan jadi Islam. Itu saksinya banyak itu di situ ya. Saksinya banyak. Ya kita orang dengarkannya dari mertuanya saja. Kalau saya kan dengarkan juga selain dari cerita dari orang yang saya percaya yang tentang mertuanya dan juga dari Yudi Mulyana sendiri. Lalu saya mengambil kesimpulan tengahnya, oh ini orang perlawanannya terhadap mertuanya itu dengan cara ngedan jadi Islam. Yudi Mulyana ini, saudara. Dan dia sendiri memang dasarnya nggak percaya sungguh-sungguh, saudara. Kalau ditanya Roh Kudus bahasa roh, oh sudah bahasa roh itu ya yang sikanda lama itu. Nah itulah, coba bayangin. Masa orang sudah penuh Roh Kudus bisa murtad, coba. Ya kan? Lalu selama ini Roh Kudus yang dialami itu apa? Ya kan? Makanya jangan gegap gempita
Waduh, sudah wala 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 Anda sudah gembira. Hati-hati Anda. Ya, saya banyak menemukan roh palsu di dalam gereja Betel ya. Roh kudus palsu. Saat pendetanya, saudara ya, so, buktinya Yudi Mulyana. Buktinya si Marudut Siburian kan jadi pendeta pasti sudah penuh roh kudus itu kan. Itu pendeta Yohanes Singgi itu GBI juga. Tiga-tiganya ini GBI semua, saudara. Tiga-tiganya GBI semua. Memang gereja memang brengsek banget ya. Gereja brengseknya Indonesia ini, GBI ini. Ribut terus, bikin ribut terus di dalam. Terus kalau ada gereja lagi bertemu, diributin sama mereka. Pendeta di sini selingkuh tok. Karena nggak difilter, nggak ada pertanggung jawabannya. Ya gereja itu berisiknya minta ampun. Berisik ribut sama GBI, berisik ribut GBI, ngeributin gereja lain, menganggap orang lain sesat, ya kan? Padahal dia sendiri yang sesat, nggak pernah diakonia. Ini gereja sebagai bisnis tok, isinya dagang tok, ya kan? Ya, contohnya Gilbert kan, dagang tok kan. Semua orang gampang jadi pendeta. Anda kalau masuk GKI, Anda mau jadi pendeta, ribetnya minta ampun, saudara. Ribetnya minta ampun. Anda mau doktor teologi pun ya ribetnya minta ampun, saudara. Saya itu jadi pendeta GKI itu sampai muntah-muntah itu, sampai dia bilang nanti kalau sampai saya tidak sempat pakai toga, dia foto pakai toga tantenya, saudara, samping barangkali nggak sempat pakai toga, dia bilang. Dia sendiri pesimis bisa jadi pendeta apa enggak. Karena ribetnya minta ampun memang jadi pendeta GKI, saya dengar tuh ya. Saya sih nggak tahu ya, saya bukan jemaat GKI, tapi saya dengar memang ribetnya minta ampun. Ya memang harusnya nggak semudah itu jadi pendeta. Saya belum pernah dengar pendeta GKI murtad jadi Islam ya, belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar, mereka sudah dipersiapkan. Oh jadi ateis banyak. Tapi kalau jadi Islam saya belum pernah dengar. Kalau jadi ateis banyak. Karena teologinya kan mereka cenderung liberal kan. Mengadopsi banyak teologi liberal dan teologi oikumene, ya kan, yang humanisme. Termasuk yang di Nederland sendiri, yang di Belanda banyak pendeta-pendeta gereja reform atau reformat itu ya, yang pendetanya homoseksual banyak ya. Nah itu kenapa bisa begitu ya? Nah, itu tadi karena ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, kenapa mereka palsu ya? Mereka pengajaran penasar, mereka menyangkal, murtad, mereka sebenarnya udah gak punya iman, saudara. Apa benar sih Yesus itu Tuhan? Apa benar ada cerita yang namanya Yesus? Apakah benar ada kuasa dan segala macam? Mereka sendiri sudah nggak. Kalau ditanya kenapa kamu jadi pendeta, ya jadi pendeta karena ritual, ya. Kenapa, saudara? Itu kan hasilnya pengajaran yang sesat. Tapi asalnya mengapa? Karena ayat 2. Karena mereka hidup mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, saudara. Itu intinya hawa nafsu. Mereka tidak menguasai hawa nafsunya. Galatia 5 ayat 16. Orang-orang ini tidak hidup oleh roh. Nah itu Yudi Mulyana kan sudah bahasa roh. Baik lagi kan. Marudut Siburian itu kan bahasa roh, itu fase itu bahasa roh itu. Bukan itu, karena GBI mikirnya bahasa roh itu yang kayak gitu, yang namanya hidup penuh Roh Kudus itu yang yuk kita berbahasa roh 5 jam sehari. Nah, karena otaknya orang GBI kan begitu, karena diajarnya kan di gereja begitu kan. Kalau tandanya orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ngawur. Blunder. Saya nggak bilang sesat, ya ngawur. Belum sesat, tapi akibatnya jadi sesat. Nyatanya pendeta-pendeta ini sambil berbahasa roh, sambil olahlah bebek. Ya kan? Percaya nggak Yudi Mulyana itu sambil bahasa roh, sambil olah-olah bebek itu? Oh dia ngaku sama saya, dia cerita ya. Karena marah dia. Dan dia cerita, saya pahit Pak. Tidak ada bela saya, sama sinode saya digencet Pak. Saya cerita kebenaran malah digencet. Intrik politik. Itulah sinode ini memang penuh dengan intrik politik ya. Dari dulu tuh memang
Udah ada kelihatan ya blok-blokannya. Ini grupnya Niko, ini grupnya, sampai akhirnya Tiberias keluar kan. Sampai akhirnya grupnya Sungai Yordan keluar. Semana lagi ya. Pada keluar kan, grupnya Erastus keluar akhirnya. Karena memang ada intrik-intrik di sana, di dalam. Gereja sini intrik, tapi mumet saudara. Gereja mumet, sebab ruwet. Rumah Tuhan di sini intrik-intrikan. Nah itu tadi ya, jahat. Karena mereka tidak, karena orang-orang ini penuh dengan hawa nafsu. Nah, Anda adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang penuh hawa nafsu ini. Makanya dibilang oleh karena mereka ini jalan kebenaran dihujat. Makanya orang-orang kayak kalian kan dihujat, dibully kan. Kekristenan itu, dulu itu nggak ada orang ngaku saya Kristen, nggak ada ya. Orang bilang apa, saya pengikut jalan Tuhan. Ya, jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Ya, pengikut jalan kebenaran, katanya orang Kristen, katanya begini, katanya begitu. Termasuk saya sendiri korban. Dan saya mengikuti teladan-teladan yang salah. Oh, saya pernah ya masuk di dalam praktek-praktek seperti itu. Iman. Imani saja. Enggak, saudara ya. Tidak diajari karakter. Enggak diajari tentang karakter. Enggak diajari bagaimana Anda berbisnis dengan sehat. Di dalamnya diajari dengan apa? Diajari Anda beriman. Teladanilah pendetanya pakai jam Rolex, pakai jam Rolex yang miliaran, pakai mobil Ferrari, ya, pakai mobil mewah. Wah, lihat nih kayak saya santai, liburannya di Bali, liburan terus tiap hari, nggak mikir jemaatnya nggak bisa bayar listrik, ya kan? Teladanilah saya Joseph Paulsen. Ya. Bisa nggak itu semua kolektor-kolektor ini saya alihkan untuk pribadi saya? Seperti saya Foodin, seperti KC, ya, seperti siapa saja tuh, YouTubers, bisa kan? Kita tiap bulan ngumpulin 400 juta, saldonya sekarang ada 560 juta. Ada nggak serupiah saya sentuh? Nggak ada, saudara. Kalau saya tak klaim sendiri jadi 200 juta jadi milik saya kan bisa kan? Bisa. Saya masukkan kakak saya buat jadi apa namanya, kepala operasionalnya Damaris, bisa nggak? Bisa. Gaji 10 juta, bisa nggak? Bisa, suka-suka saya kan. Saya manipulasi seperti itu, bisa. Takut enggak. Emang gua pikirin orang ngomong apa. Saya nggak urusan orang ngomong apa, saya urusannya adalah saya punya tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk apa yang sudah Tuhan percayakan sama saya, supaya saya bisa menjadi berkat. Kalau mau ngikutin hawa nafsu, semua bisa begitu. Nah itulah sebabnya, ini pesan ya buat para gembala-gembala. Saya mau kasih tahu Anda ya, bagaimana ayat 3 ya, karena serakahnya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol itu, dengan setan-setan tuyul yang Tony Daud itu loh. Ya, kuntilanak tuyul, ada roh ini, saking serakahnya supaya Anda itu takut kalau Anda ngasih duit sama pendoa syafaatnya, sama pendetanya. Pendoa syafaat itu menjadi profesi ya sekarang ya di gereja ya. Pendoa syafaat aja dikit-dikit saya melihat, wah itu gini, nanti dipanggil nanti gimana, nanti kan kita nggak enak kan manggil, masa nggak ngasih duit. Lama-lama jadi profesi buat medin-medinin kamu. Pendoa syafaat ini adalah profesi baru di dalam gereja, profesi ya, bukan profetik, profesi, pekerjaan. Kalau profetik kan nubuatan, nah ini profesi baru. Bukan nubuatan baru, profesi, karir. Lucu kan? Harusnya para orang-orang ini berprofesi, ya, tapi akhirnya menjadi profesi, bukan profesi, saudara. Lucu, aneh. Harusnya ini adalah sebuah profesi, sebuah nubuatan. Tapi ada jadi profesi, buat cari duit, buat medenin Anda. Wah, ada roh itu, Anda kasih duit, manggil. Ini panggil Ghostbuster, lalu dia semprot sana, semprot sini, saudara. Pakai minyak urapan. Ini kamu cari duit kan. Apalagi kebetulan dia indigo. Wah, dia indigo aja, dia belum lahir baru, terus dia pakai nama Yesus, saudara. Saya melihat, aduh ini begini, oh bisa pas. Nanti dia indigo. Lalu tinggal disematkan nama Yesus. Wah, ini nabi yang diurapi oleh Tuhan.
Ditanya ayat-ayat nggak ada yang ngerti. Pokoknya Tuhan mau kasih saya langsung, bohong. Nggak bisa. Tuhan kalau ngomong pasti ada ayatnya. Oh, dicari-cari kemudian ayatnya. Wah, pas ini maksudnya ini dipaksa, diperkosa ayatnya, saudara. Dipenteng, diperkosa, digagahi. Ini roh jahat, tuyul jin, tuyul anak, sebenarnya itu saya ajari ya. Apa genderuwo, tuyul jin, kuntilanak 2 minggu yang lalu sudah saya ajari Anda. Ya, terserah mau percaya apa enggak, terserah. Anda coba, kalau saya udah ngalamin. Ya, saya udah kasih tahu ya, saya pernah kejar-kejar itu namanya pocong, genderuwo, kuntilanak. Ya, ternyata itu apa sih? Setelah hidup saya beres, itu hilang semua. Nggak pernah kasih lihat-lihat itu. Lihatnya malaikat. Kenapa saya lihatnya malaikat? Karena saya hidupnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Setiap waktu saya masuk Eropa ya, tiap hari saya lihatnya malaikat. Coba bayangin. Waktu saya masuk Eropa itu ya, tidak satupun setan yang saya lihat, saudara. Bahkan saya tinggal di hutan sendirian. Waktu saya di Bremen itu saya tinggalnya di hutan, saudara. Di sebuah resort, itu memang resort hutan untuk namanya camp, apa namanya, camping area. Ya, itu camping area. Itu sebuah resort, saya tinggal di situ, saya dikasih rumah di situ sendirian. Saya disuruh nungguin, jadi penunggu resort itu ya. Jadi saya ini jadi penunggu resortnya di situ. Saya juga jadi tukang kebunnya di situ. Ya. Nah, itu bekas campnya Nazi ya, bekas campnya Nazi. Nggak pernah lihat setan-setan begitu saya. Berapa bulan saya di situ ya tinggal. Lama loh. Hampir setahun loh saya tinggal di situ. Ya karena saya kan bolak-balik Erfurt Bremen kan. Saya bolak-balik itu. Seminggu di Erfurt, nanti seminggu di Bremen, seminggu di Erfurt, atau 2 hari di Erfurt saya balik lagi ke Bremen lagi. Karena saya ada pelayanan di Erfurt dan saya juga ada pelayanan di Bremen. Ada masalah, nggak pernah ngeliat apa arwah-arwahnya, tapi saya banyak melihat malaikat. Serius ya. Tiba-tiba saya ada itu ya, sahabat saya malaikat. Kirim malaikat Herman Pocher. Kirim malaikat Tati Junari, kirim malaikat lagi Horst, kirim malaikat lagi, ya kan Frank Schindler. Saya banyak melihat malaikat dikirim sama Tuhan, malaikat-malaikat ini buat nolong saya coba. Kirim lagi Birgit, kirim lagi saya malaikat yang namanya Waldemar, kirim lagi malaikat yang namanya Iman Wahyu. Saya banyak lihat malaikat, saudara. Kenapa sih nggak ngeliat setan ya? Dikirim lagi Pak Amos ya. Oh, pertama kali saya dikirim malaikat itu Amos Jayaratnam. Wah, saya itu lagi nyaris. Waktu itu asilum saya mau ditolak. Nyaris. Waktu itu sudah menjadi, udah ini ya, bukan nyaris ditolak waktu itu. Karena waktu itu saya salah prosedur segala macam. Terus, itu bulan kedua, kalau saya bulan pertama ya. Bulan pertama apa ya? Bulan pertama saya di Eropa. Kemudian saya ketemu sama Pastor Amos ini ya. Pastor Amos ini bernubuat, dia bilang sama saya. Panjang lebar, intinya 3 bulan ini, kalau kamu lewat 3 bulan ini, berarti kamu tidak pulang. Kamu 3 bulan ini, kamu doa puasa, kamu minta sama Tuhan. Ini profesi, ya, nubuatan. Karena ada orang yang ingin mengusir kamu dari sini. Musuh dalam selimut, dia bilang. Begitu selesai 3 bulannya, selesai aman sampai hari ini, saudara. Tuhan kirimkan malaikat selama 3 bulan pertama itu saya puasa anak di Indonesia, saya di sini. Kita doa, saudara. Tuhan kirim malaikat. Nah, ini saudara pesannya. Hawa nafsu itu. Kenapa Anda dipenuhi dengan hawa nafsu? Karena Anda nggak punya rema. Lihat ya. Saya ingatkan Anda, saya masuk ke Eropa. Saya berangkat ke Eropa hanya dengan 1 tiket. Uangnya dari mana? Nah, ini saksi, banyak saksinya ya. Bambang Irwanto itu ya. Nah, itu temannya Ibu Novita Poli. Ternyata saya kenal sama Ibu Novita Poli sudah 2017. Saya kenal Ibu Novita Poli itu dari 2017 ya. Ibu Novita Poli bendaharanya Galarua itu loh. Apa? Sekretarisnya Galarua ya. Ibu Novita Poli. Nah, saudara tahu, saya pertama kali berangkat, saya dari rumah saya kembalikan itu mobil, ya, kan itu kan bukan mobil saya, mobilnya orang, ya kan, saya kan dipinjemin mobil. Terus saya nggak punya uang,
Terus ada orang kasih $100, itu Pak Bambang Irwanto. Saya pengen duit karena saya punya uang, saya kasihkan ke istri saya semua. Kalau mau tak tinggalkan, saya mesti ninggalin duit kan. Tahu nggak yang tak kasihkan istri saya berapa? 1.700.000, saudara. Cuma 1.700.000 itu tak kasihkan buat itu terserah. Nah, istri saya tiba-tiba itu, kemarin kan saya kesaksian waktu berbagi kan, tiba-tiba waktu apa ya, ngelesin, dia kasih, itu les-lesan paling mahal kali itu di Indonesia itu. Ya, tapi istri saya memang kalau ngajar bahasa Inggris, siswanya cepat pinter ya. Dia kalau ngajar, dari dulu kalau ngajar, anak-anak yang diajar itu selalu pinter ya, selalu cepat pinter ya. Istri saya itu, ngajar bahasa Inggris itu. Entah kenapa, anak saya juga semuanya ngajari bahasa Inggris ya istri saya. Nah, dulu saya waktu kerja di bank asing itu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Wah, belepotan. Saya kalau mau nulis surat, saya SMS dulu pakai Nokia itu loh. Nokia 5110 itu. SMS itu saja ini. Satu-satu sama dia nanti di ini ya. Itu cuma kan dulu. Wah, yang jadi yang nulis surat, saya yang kerja, dia nulis suratnya. Kalau lagi nulis surat kan kayak bahasa Inggris. Ini sih bahasanya gimana nih? Ya, pakai apa namanya? Aduh, yang bahasa-bahasa aneh yang saya nggak pernah tahu, saudara. Istilah-istilah kantor, gitu kan? Karena istilah kan memang sekolahnya itu kan sastra Inggris kan. Anda kalau mau ngelesin anaknya ngomong sendiri ya sama Bu Ana. Barangkali aja mau ngelesin Masin. Malah promosi. Enggak ya, tapi memang istri saya itu jago kalau ngajari anak saya sendiri aja, semua yang ngajari anak saya bahasa Inggrisnya cacisus ya. Bahasa Belandanya juga jelas lancar ya, bahasa Inggris. Jadi anak saya bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, dan lancar dua-duanya. Tapi saya berangkat itu dengan nol, saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan suruh berangkat beneran. Wah, 1 bulan sebelum 1 tahun sebelum berangkat, saya sudah ribut sama Ana, saudara. Sampai saya ngamuk lagi itu loh, saya ngamuk itu ya. Saya takut Ana itu kehilangan imannya. Padahal selama ini ketika saya kehilangan iman saya, Ana yang mensupport iman kami sekeluarga. Imannya mensupport iman kami. Waktu kami mau berangkat, saya takut sekali, saudara. Dia nggak punya. Karena Tuhan kasih tahu kita suruh berangkat ke Eropa. Aduh, bingung sampai kayak orang stres gitu loh. Mau berangkat ke Eropa itu. Saya ngamuk, saudara. Emang duitnya dari mana? Memang kalau kita sih sudah ke Hong Kong, sudah ke Makau. Oh enggak, waktu itu belum ya. Waktu itu belum. Belum ke Hong Kong, belum ke Makau. Belum. Kita belum ke Thailand segala macam. Ya, masih jadi penulis buku, saudara. Layanan kita memuridkan orang-orang Islam di rumah. Nah, kemudian Tuhan suruh kami berangkat. Bingung kan suruh berangkat. Duitnya dari mana? Saya memuridkan orang Islam aja duitnya dari mana, saudara? Kepikir nggak itu? Nggak kepikir. Kemudian saya nulis buku, saudara. Karena kan saya full time. Ya kan? Saya full time. Bagaimana kita cara survive-nya? Apakah sponsor? Enggak, saudara. Saya nggak ada kenal orang-orang. Saya nggak kenal orang. Saya jalan sendiri, saya sudah keluar dari gereja. Kalau saya sudah mengundurkan diri dari kependetaan saya. Nah ini, saudara. Karena hati saya nggak serakah. Saya sudah melewati masa serakah itu. Nah, karena orang-orang hati yang serakah ini, akhirnya saya hancur. Nah, orang-orang seperti Marudut Siburian, seperti Pak Agustan, ini orang-orang serakah. Dia tidak tahu bagaimana hidup dengan iman, supaya Tuhan cukupi kehidupan dia. Saya nggak pernah minta satupun ya. Ada nggak orang yang saya kenal, yang saya mintain duit buat support pelayanan saya? Nggak ada, saudara. Ya, 2015 saya mulai pelayanan saya kembali ya. Itu benar-benar kita nggak pernah minta siapapun, nggak pernah cerita sama siapapun. Nggak pernah kasih rekening pamer-pamerin, nggak pernah, saudara. Saya jualan buku, orang tertarik, saya kasih nomor rekeningnya, dia beli. Nah, tapi ini yang menarik. Ketika dia bayar bukunya 40.000, dia kirimnya 500.000, kirimnya 1 juta. Tetapi saya nggak pernah minta. Saya bilang,
Karena dia kirimnya 1 juta, ya saya kirim 20 buku, saudara. 20 buku, dia bingung, Bang, ini kasih ke siapa 20 buku? Lah iya, saya bilang, kamu kirimnya 1 juta, ya tak kirimnya 20 bukunya. Ini bagi-bagi saja, terserah. Bagi-bagi sama dia. Kirim lagi, uang lagi. Lah, bingung kan? Malah dikirim lagi. Nah, itu saudara, karena tulus. Hatimu tuh harus sincere, aletheia. Itu kunci awal ya. Makanya di dalam Yohanes 1 itu, pertama kali Yesus melayani, ya, dia tunjuk ada yang namanya Natanael, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Ini penting sih, aletheia itu. Ketika kamu mulai melangkah dan kamu takut, saya juga takut, istri saya juga takut. Kamu benar-benar nggak mau kerja lagi, itu kita benar-benar nggak lepas, Tuhan sudah lepas. Dan memang setelah kita lepas, mujizat-mujizat terjadi ya. Nah, tetapi bagaimana caranya, saudara? Ya, saya kan nggak bisa nulis buku kayak Papa. Oh enggak, saya kira nulis buku ini hanya, nulis buku ini, Anda mau nulis berapa banyak? Ya, mau laku seberapa, saudara? Saya ini bukan penulis. Saya kalau bikin skripsi, saudara S1 saya, ya IPK saya itu bagus ya. Skripsi saya dapat A, saudara. Tahu nggak berapa halaman skripsi saya? 30 halaman. Skripsi saya cuma 30 halaman. Saudara tahu tesis saya berapa halaman? Tesis saya itu cuma 180 halaman. Itu karena saya kasih ininya, yang referensi saja sudah 20 halaman sendiri. Artinya tesis saya itu cuma 110 halaman, saudara. Tipis banget, saudara. Ya, tesis saya itu tipis banget. Skripsi disertasi saya juga ini tipis banget ini ya. Tahun ini doktoral saya sudah keluar karena saya sudah ini. Disertasi saya tipis sekali, saudara. Nah, ya, ini doakan ya semua ya supaya jangan ada perubahan lagi ya. Jadi Agustus ini saya dapat doktoral saya, kemudian saya lanjutkan lagi di Haifa, pindah ke Haifa. Saya ngambil lagi Israel kuno, tradisi Israel kuno, budaya Israel kuno, ancient Israel. Jadi ambilnya humaniora ya, saya ambilnya humaniora di Israel saya ngambil. Nah, dari mana, saudara, saya bisa membangun di 2015 ini? Ketulusan hati dan Tuhan kasih rema. Makanya ini pesan buat Marudut Siburian dan pendeta manapun yang sedang kekurangan uang Anda saat ini lagi pelayanan. Anda harus punya hati yang aletheia dulu. Kalau sampai Tuhan nggak kasih duit, berarti Anda kudu puasa. Ya. Loh, saya ngalamin deg-degan. Sampai kita besok mau makan apa aja, kita nggak ada duitnya. Malam ini kita nggak pegang duitnya. Besok mau makan aja, beras nggak ada, semua nggak ada, saudara. Kita melewati. Tapi kemudian anak saya tak ajarin. Kamu teriak Jehovah Jireh. Makanya 2 tahun. Doa kami apa? Jehovah Jireh. Bukan Yahweh, Jehovah Jireh. Yang benar tuh Jehovah ya. Jehovah Jireh. Anak saya suruh doa. Dua-duanya. Mereka ngalami yang namanya Jehovah Jireh, pemeliharaan Tuhan. Sandang, pangan, papan. Gitu. Kita ngalamin. Anda kalau nggak alertnya nggak bisa. Anda bahkan yang bisnis pun, Anda bisa minta. Tapi Anda harus alertnya sama Tuhan, tulus. Jangan karena keserakahan. Jangan lakukan bisnismu karena keserakahan. Lakukan bisnismu karena kamu harus makan. Harus punya pakaian, sandang, pangan, papan. Selebihnya, ya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tidak akan ada kesusahan di dalamnya. Nanti kapan-kapan kita akan ini lagi ya. Akan membahas itu dulu pernah, tapi saya akan bahas lagi yang lebih detail. Anda harus sangat ya. Kedua, Anda harus punya rema. Itu ya. Anda harus punya rema. Satu, punya alatnya, Anda harus punya rema. Kalau Anda nggak punya rema, apakah rema? Logos yang disertai dengan kasih. Makanya Anda hamba-hamba Tuhan, kalau Anda tidak berdiakonia, akhirnya Anda akan jadi guru palsu. Anda akan dagang. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mengajarkan jemaatnya berdiakonia,
Anda akan dagang. Ya. Anda akan demi dagangmu, Anda akan melakukan segala macam cara, termasuk cita-cita isapan jempol itu tadi. Dongeng-dongeng itu. Ya kan, dongeng setan-setan, itu kan? Dongeng setan-setan itu kan yang Anda kan ceritakannya itu kan nanti akhirnya kan. Dongeng setan-setan itu. Mumet saudara, ya mumet memang begitu. Makanya terus jemaatnya percaya, wah, ore, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Anda bingung, kenapa setannya nggak pergi-pergi? Setannya Anda sendiri. Apa setan Anda sendiri itu? Keserakahan. Karena Anda sendiri masih punya roh keserakahan. Anda sendiri masih dikuasai oleh Allah. Iya, tapi saya kan nggak mau iya. Makanya kamu miskin terus. Kalau kamu berzina ya kamu akan dikutuk. Lihatnya kuntilanak, pocong, segala macam. Udah berzina, kamu ada pernah dikhianati, dendam. Semua itu pokoknya saudara. Ya akhirnya ada yang aneh-aneh. Saya tanya Anda aneh-aneh, pengking satu-satu. Ya nggak akan keluar, ngapain tengking-tengking. Yang benar adalah Anda bertobat. Hardik sekali dalam nama Yesus. Tengking saudara. Tetapi bukan terus Anda tengking-tengking sampai Anda jengking-jengking roh apa Anda nggak jelas rohnya apa. Oh bukan. Karena roh itu bukan seperti suatu makhluk-makhluk begitu. Bukan saudara. Nggak pernah dikatakan makhluk-makhluk itu. Ya. Yang ada tengking-tengking itu adalah sebenarnya adalah sebuah ambience. Ya. Yang busuk, yang buruk. Bahkan karaktermu yang ada tengking dihardik. Kenapa dihardik? Secara psikologis kita bergetar, lepas itu saudara. Secara psikologis pun itu kan menggetarkan hatimu. Tetapi Anda harus punya rema yang paling penting, bukan menghardiknya. Nggak bisa mau hardik kayak apa. Yang paling kenapa harus punya rema? Supaya Anda punya iman. Di mana remanya mulai? Yaitu logos itu ditambah agape. Nah, caranya pertama dengan diakonia. Kamu Anda cepelit kok, nggak mau diakonia kok. Ya, oke sampai situ. Nah, jadi Anda hamba-hamba Tuhan ya, Anda hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini lagi dalam kesulitan. Ya, coba Anda berhenti dulu, stop. Hatimu beres dulu sama Tuhan. Lalu kamu dari awal ya jadi hamba Tuhan mau dagang kok, mau buat cari duit kok. Anda pikir, oh saya akan cocokin deketi orang ini, deketin orang itu. Anda nggak punya pengurapan mendekati orang ini, deketin orang itu. Bukannya malah dikasih duit, malah diomel-omelin. Saya ini deketin Pak Paul ini, minta duit. Bukannya malah dikasih duit, malah diomel-omelin, malah dihakimi sama Paulus. Saya tidak menghakimi, saya orangnya saklek, saudara. Saya nggak mengatakan, saya meremehkan Anda, terus menghina Anda, enggak. Pada kenyataannya, saya nggak akan kasih uang, saudara. Anda minta nggak akan tak kasih. Kalau Anda minta makan, saya akan minta tolong, Damaris kirim makan. Tapi kalau Anda minta uang, nggak akan tak kasih uang. Ya, karena Tuhan nggak ngajari kita buat ngasih uang, kasih makan. Nah, Anda harus punya aletheia, harus punya rema. Ada kemurnian hatimu, diawali dengan kemurnian hati. Maka diakonia pun aletheia murni. Diakoniamu sama mau ngerampok saya kok. Pura-pura masuk rumah sakit, pura-pura kecelakaan, segala macam. Jadi kecelakaan beneran, untung nggak mati, saudara. Anda baru punya rema. Anda kalau diakoninya nggak aletheia, Anda nggak akan punya rema. Nggak bisa, Anda kudu aletheia. Aletheia itu penting sekali. Ada Yesus berkata, akulah jalan, akulah aletheia. Anda sudah temukan, tak kasih tahu jalannya. Anda kudu aletheia. Kalau nggak aletheia, Anda nggak akan punya rema. Nggak akan punya rema sampai kapanpun nggak bisa. Di dalam kejepit masa kejepit. Ya, akhirnya Anda hitung-hitungan serakah. Anda pura-pura tulus tapi hatimu licik. Ya kan, Anda pura-pura mau ngasih ke Damaris, nggak taunya mau ngakalin Damaris, mau ngakalin duitnya Damaris. Kan kurang ajar kan. Nah, makanya saudara tahu peristiwanya itu diumpamakan dengan apa? Sodom Gomora. Karena Anda ini kan pengen hidup mewah kan. Sebenarnya coba ya pendeta si Burian ini. Mungkin nggak dia nggak makan? Nggak mungkin saudara. Mungkin nggak dia nggak punya tempat tinggal. Dia punya, cuma kebanyakan lobby, kebanyakan tadi ya lihai sana sini orangnya
Gesit, Pak. Saya tahu yang dimaksud gesitnya Pak Ardiansa tadi. Memang banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan, gesit dalam tanda kutip. Gesit cari duit, selimpang sana, selimpang sini, saudara. Dia nggak memikirkan, nggak fokus bagaimana memberi makanan rohani kepada jemaatnya yang benar dan menjadi teladan, tapi gesit cari duit. Ya, termasuk beberapa donatur kita. Saya mah donatur open ya. Saya nggak pernah sembunyi-sembunyi. Gesit sudah dilobi sama orang, saudara. Gesit ada orang yang lobby ya. Gesit sekali nelponin satu. Jangan kasih ke Pak Paul, nanti kamu ditangkap polisi, kasih ke saya saja. Ada yang begitu ya. Oh ada. Orangnya nelpon ke saya. Lupa saya kok dibilang begini sama siapa yang ngomongin orang ini. Hah? Saya sampai melongo-melongo. Aneh-aneh aja. Ya kan berhasil namanya usaha. Ya, tapi nggak akan dapat. Mungkin pertama Anda bisa kibulin dia. 2-3 kali Anda malah akan bikin miskin loh. Duit jin dimakan setan. Ini kan uang jin dimakan setan. Karena Anda sendiri kan akhirnya kan mencari keuntungan buat sendiri. Teladanilah saya. Saya nggak pernah nyari-nyari duit begitu buat saya, saudara. Lalu bagaimana saya bisa hidup? Tuhan pelihara. Tuhan tiba-tiba kasih kreativitas. Kenapa kreativitas? Nah, balik lagi. Yang ketiga, karena saya punya agape, saudara. Anda pertama harus aletheia. Itu dasarnya Anda kudu aletheia dulu semua. Jangan akal-akalan. Jangan mau curang sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Anda juga jangan busuk. Kedua, Anda harus punya rema. Ya. Tetapi kan untuk rema harus agape, iya. Tapi masalahnya yang ketiga ini, saudara. Anda harus punya agape yang melimpah untuk bisa kreatif. Nah, tadi untuk rema, Anda punya agape. Melalui diakoninya, kemudian bertumbuh. Agape itu makin besar, jadilah agape yang menciptakan. Dulu pernah kita kasih tahu ya, bahwa cinta itu akan menghasilkan sebuah karya. Ya, saya seringkali terima kasih ya teman-teman banyak mengapresiasi Pak Paul ini multi talent. Oh, bukan multi talent, saudara. Karena saya penuh cinta, saya bisa berkarya. Macam-macam karyanya yang aneh-aneh. Yang Anda nggak pernah kepikirkan, kita bikin di sini kan. Kenapa kita bisa bikin Damaris? Karena saya punya cinta. Harusnya uangnya kan buat saya kan. Saya kasih tampilan nih, saya punya pelayanan ini. Duitnya saya transfer ke saya saja. Daripada itu mendingan saya bikin Damaris. Kenapa saya bikin Damar Kasih? Masih lagi bikin Damar Kasih. Karena buat penginjilan. Ada yang belum tuntas yang saya lakukan di Indonesia. Itu penginjilan massal. Tugas saya sudah tuntas. Tapi ada yang belum tuntas, yaitu penginjilan. Tetapi saya bisa muridkan. Orang yang saya muridkan ini, ya, bikin Damar Kasih. Damar Kasih ini kemudian melakukan marturia. Oleh sahabat-sahabat kita di sini. Dari Anda untuk Anda. Ya kan? Saya hanya fasilitator dan motivator. Karena ada tangan yang penuh cinta, saudara. Nanti kalau Anda benar-benar penuh cinta, nanti Tuhan kasih ide, percaya saya, itu jalannya begitu. Anda nggak usah maksa pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa Anda bisa murtad pendeta-pendeta yang katanya ngaku-ngaku pendeta kemudian ya itu? Karena Anda nggak penuh cinta. Hidup itu akal-akalan. Ya, hidup itu akal-akalan. Anda ingin hedonisme, Anda ingin menikmati, cari duit yang gampang kan jadi pendeta. Ngoceh-ngoceh aja dapat duit. Kayak saya ini kan ngoceh 4 miliar kan setahun kan. Tapi bukan buat saya, buat Damaris. Jangan ngoceh dapat 4 miliar kan, kita kumpulin 4 miliar kan. Enak kan jadi pendeta kan? Coba kayak pendeta kayak saya ngoceh dapat 4 miliar. Tapi bukan buat saya, buat orang miskin kan. Nah itu tadi. Enak memang jadi pendeta. Enak, itulah. Makanya itu pekerjaan yang diberkati. Tetapi sekarang, keputusanmu, Anda mau diberkati apa mau dikutuk? Nah, Pak HW dulu pernah ngomong jelas ya. Apa yang kamu lakukan bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Ayo loh, Anda mau yang mana? Oh itu beneran. Saya juga bilang amin. Benar, apa yang kamu lakukan di sini, ini adalah pekerjaan Tuhan. Bisa jadi berkat buatmu, bisa jadi kutuk. Kalau saya jadi berkat.
Beberapa orang jadi kutuk sampai kecelakaan segala macam ya. Kecelakaannya maksudnya nggak wajar gitu loh. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. 1 tahun Damaris berdiri ya. Aman ya. Sekali yang korban itu korbannya nggak bener. Ya ada yang kemarin serempetan, tapi kan serempetan udah nggak apa-apa, orangnya nggak ada masalah apa-apa, cuman mungkin dia sedikit lengah saja, nggak ada korban, nggak ada yang perlu bawa rumah sakit apa segala macam, nggak ada Pak, aman Pak, cuman kaget saja. Oh, kecuali satu itu yang memang pengkhianat itu ya memang hampir mati kan mungkin kan, ya salah sendiri. Kamu nggak tulus kok, ya jadi kutuk akhirnya, jadi ruwet. Satu, Anda harus alert ya dulu. Ini saya lagi cerita dalam semua wadah ya, makanya bisa dibalik rumusnya ya. Bisa dibalik. Anda harus alert ya dulu pertama. Lalu Anda harus punya rema. Lalu harus punya cinta, sehingga cinta itu yang besar itu membuat Anda kreatif. Tangan Anda menghasilkan sesuatu. Dan orang yang bekerja tidak mungkin Tuhan nggak bayar. Bukan manusia. Jangan harapkan manusia. Anda yang masih ngemis-ngemis sama saya, maaf ya saya bilang ngemis ya. Karena dulu pernah saya bantu 2 kali, 3 kali, Anda masih ngemis. Oh, saya bilang, enggak. Bukan saya kapok, enggak, bukan. Saya harus ngajari Anda untuk punya iman. Jangan minta. Anda kira saya nggak lebih susah dari Anda? Pertama kali kita memulai pelayanan, saya lebih susah dari Anda. Bagus Anda masih ada yang nolongin. Minta Pak, langsung kita kirim. Saya tidak pernah sekalipun saya bilang minta ke orang. Nggak pernah loh. Pak, tolong bantu saya. Nggak pernah loh. Anak saya sampai nggak bayar sekolah. Oh, ngalami ya kita ya. Waktu kita hancur-hancuran itu, kita ngalamin semuanya. Oh, ngalamin. Jangan bilang nggak ngalamin, saudara. Banyak saksinya, saudara. Anak saya nggak bayar sekolah. Sampai tak pindah ya sekolahnya ya. Sampai tak pindah. Nggak pernah sekalipun saya minta. Tidak pernah sekalipun saya minta. Terakhir, saya pernah berhutang sama kakak saya, ribut sama anak ngamuk. Udah dibilangin, nanti kita akan ngalami lagi. Kita nggak mau ngulangi lagi. Jangan minta. Udah gitu saya ribut sama kakak saya lagi. Aduh, pokoknya dikasih malah diomelin. Udah saya nggak pernah minta lagi. Tidak pernah minta. Apa yang terjadi, saudara? Kita pandangan dengan iman. Terus gimana? Anaknya terpaksa sekolah pindah karena nggak bayar sekolah. Oh, saya nggak malu ngakuinnya ya. Ngalamin kita, saudara. Yang buruk itu kita ngalamin. Saya tahu rasanya malu banget dulu. Sekarang biasa tuh. Ini katanya anak saya sekarang kuliah kok di luar negeri lagi. Ya kan? Enggak. Ya, anak saya sekarang kuliah kok di luar negeri lagi. Oh, bahkan suruh segalanya kalau Tuhan tidak kasih uang anak saya nggak sekolah gimana loh? Anda mikirnya soalnya duit sih. Udah dikasih duit bukannya buat bayar sekolah malah diputer-puter lagi buat cicilan motor cicilan. Itu tadi sudah dikasih kesempatan ya. Akhirnya begitu. Hati-hati ya. Anda harus punya hati yang tulus-tulus. Anda jangan akal-akalan sama Tuhan. 2, Anda suruh punya rema. Dari mana bisa punya rema? Anda mulai dari ekonomi. Oh, tapi saya miskin. Iya, sak miskinnya saya dulu, saudara. Saya masih tetap bisa berbagi loh. Dulu kita lagi jatuh, hancur-hancuran aja. Kita masih bisa berbagi sama orang loh. Luar biasa kan? Nggak mungkin Anda nggak bisa berbagi. Loh, saya pernah gaji 50 juta, malah orang tua saya malah nggak rawat. Saya ngalamin juga, saudara. Malah itu membayar kartu kredit saya nggak bisa habis itu. Saya punya kartu kredit 12 itu ya, Edan ya. Blok juga saya dulu ya, ngeri-ngeri juga ya, saya hidupnya dulu. Nah itu tadi, belum tentu Anda butuh uang. Yang Anda butuhkan apa sebenarnya? Anda harus diakonia dulu pokoknya. Apapun start dengan diakonia, berbagi. Seberapapun Anda miliki, Anda belajar berbagi sama orang yang lebih susah dari Anda. Jangan malah Anda lagi kere, malah ngirim pendetanya, bohong, dikibulin sama pendetanya. Anda utangnya lagi banyak, malah ngirim ke pendeta. Pendetanya pakainya Alphard. Aduh, mumet, ini saya heran dengan cara berpikirmu ini loh. Ketiga, Anda kudu punya kasih.
Rema itu kan datang dari diakonia. Diakonia itu kan adalah figur dari kasih. Tetapi yang ketiga ini benar-benar kasih. Artinya Anda terus pupuk cinta itu, agape yang tanpa syarat. Karena dunia ini diciptakan karena cinta, saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Maka kasih itu, kebencian itu menghancurkan kayak Muhammad. Makanya musik dihancurkan, lihat orang seneng nggak seneng, pokoknya susah lihat orang seneng, ya kan, seneng lihat orang susah. Ya kan, orang-orang Islam ini kan begitu kan. Kalau lihat ada orang haleluya seneng-seneng dibakar gerejanya. Asal ada orang seneng, pokoknya nggak seneng aja nih orang-orang Islam ini. Ya kan? Karena penuh dengan kebencian. Tapi kalau orang yang penuh dengan cinta, dia akan bangun bikin ini dia. Karena dia penuh dengan cinta dan bukan cuma bangun gampang, rawat juga. Sama seperti kita, teladanilah saya. Seperti saya meneladani, saya rawat, saudara. Beneran saya rawat kan? Saya harus survive. Nah, setelah 3 hal ini, saudara, lihat ya. Ya, kalau Anda lewatkan yang 3 ini, maka Anda akan habis-habisan bangkrut. Kalau Anda mau curang-curangan, Anda akan makin dalam. Ya, cangkul yang dalam, hutangmu tambah dalam, buka tutup lubang, ya, nggak hasil, tambah dalam, tambah ruwet, akhirnya Anda ngap, saudara. Makanya dibilang, orang lebih baik nggak pernah tahu jalan kebenaran sekalian. Karena ketika Anda tahu jalan kebenaran, lalu Anda tidak hidup di dalam jalan itu, parah loh hidupmu loh. Lebih baik Anda nggak tahu sama sekali loh. Tabrak sini jadi siluman, jadi setan sekalian. Tapi sekali Anda tahu, Anda belajar, Anda sudah masuk dan sudah pernah menerima berkat dari jalan kebenaran itu, lalu Anda tinggalkan jalan kebenaran itu, dalam loh masuknya loh. Anda kira orang-orang ini akan hebat kayak ya, walaupun anaknya mati. Yudi Mulyana anaknya cacat, ya. Ali Makhrus karena nggak pernah ikutan menista ya, karena dia kan dulu kan dikasih digorok gitu kan. Ya kalau cuma pasar aja, itu pun dia masih penasaran. Yudi Mulyana kan dia sempat nutupin gereja kan, anaknya cacat. Andi Kristen anaknya mati, Stephen anaknya mati, ya Irena Handono anaknya mati. Ya kan? Ya Waloni anaknya mati. Dan hidupnya tambah nggak bener, tambah ruwet, saudara. Nggak tambah bener. Ya Agustan itu coba lihat nanti, jangan nggak percaya. Cuman Agustan itu kan istrinya masih bertahan kan, tetap. Tapi kalau sampai nanti akhirnya ikut, mati juga, jangan nggak percaya saya. Coba lihat nanti, itu sudah pola, saudara. Kalau cuma 1-2 namanya random acak. Ini udah berpola, ini mati nanti. Kalau sampai anaknya jadi Islam, mati juga tuh Agustan tuh. Mati juga. Atau ini anaknya baru ini bisa jadi mati, bisa jadi. Tinggal mana? Iblis mau pilih yang mana kan? Nah, akhirnya apa? Masuk tambah dalam, tambah cilaka. Sama Tuhan Yesus pernah ngajarin ya, kalau roh jahat sudah diusir dari hidupnya, tapi orang ini kosong, lalu roh jahat itu akan kembali, akan bawa teman-teman yang lebih jahat lagi, akan menghancurkan hidupnya. Yani Christian, Yani Stephen Indra, Irena Handono, tambah ruwet. Irena Handono itu akhirnya kan bolak-balik kawin nyobain tongkatnya orang kan. Jadi penambung spermanya orang. Akhirnya bolak-balik kan. Maaf ya, akhirnya jadi lonte, saudara. Lonte tapi syahadat dulu setiap kali mau ngelonte. Mana-mana yang lebih ini sama dia kan. Maaf kan begitu kan. Kawin cerai akhirnya kan Irena Handono kan. Parah. Andi Krishna akhirnya jadi preman, jadi mafia kan. Stephen Indra akhirnya jadi tukang tipu. Tambah parah, saudara. Mendingan kayak saya, bekas penjahat, begitu saya kembali sama Tuhan, saya bisa memberkati Indonesia. Bersama dengan Anda, saya bisa menjadi fasilitator dan motivator Anda untuk memberkati Indonesia. Dari mana uangnya? Bagaimana saya bisa dipelihara oleh Tuhan di sini? Ya dengan cara Tuhan yang sempurna. Karena saya jaga hati saya benar-benar tulus, saudara. Karena saya tetap jaga, tetap saya berdiakoni sehingga saya punya rema. Dan saya terus melekat sama sumber cinta itu, Yesus Kristus. Sehingga
saya nggak kepengen juga untuk berzina apa segala macam. Nggak ada kepenginan. Tiba-tiba cinta saya dengan istri saya makin besar. Kehidupan kami dipulihkan, makin hari cinta kami ya, hubungan kita suami istri makin lama makin indah. Tadinya saya mau cerita tentang pernikahan ya, mungkin minggu depan aja kali ya. Tapi saya mau cerita tentang pernikahan, bagaimana pernikahanmu jadi lebih indah. Ya nanti kita akan membahas, karena kemarin Bun Pagi sempat saya bahas, terus ada yang pengen dibahas lebih dalam ya. Saya pengen cerita sama Anda tentang pernikahan, supaya Anda bahagia. Cuman kalau pengen benar, ya ikut ke Israel saja. Ya nanti kita ada pemberkatan, saya akan cerita khusus ya. Di Kana itu saya akan kasih sesi khusus tentang pernikahan. Ya, gimana hubungan kamu. Nah, tapi juga di kelas apostolis saya juga cerita juga. Nah itu saudara. Makanya itu saudara, milikilah aletheia, rema. Rema itu hanya bisa kalau Anda baca Alkitab, ya ditambah dengan KGP. Baru Anda bisa punya rema. Ya, sehingga Anda dituntun oleh rema pelayananmu, nggak ngawur. Kayak saya ini pelayannya dituntun oleh rema. Sehingga lihat ya, step-stepnya. Tak, tak, tak. Orang boleh nyinyir sama saya. Nyatanya kan kita tunjukkan hasil. Yang nyinyir ini bisa ngelakuin kayak saya, udah gitu aja. Yang nyinyir ini, nggak yang Kristen, nggak yang Islam, nggak yang pendeta, nggak yang curut. Bisa nggak bikin kayak kita lakukan di sini? Kan simpel sekali kan, yang nyinyir ini kan. Nyatanya kita jalan terus kok, ya kan? Nah, yang ketiga, Anda punya cinta yang melimpah, supaya tangan Anda itu kreatif. Karena dengan kreativitas itu juga menjadi berkat buat Anda dan menjadi berkat buat orang lain yang bersama dengan Anda. Cinta itu akan kreatif, cinta itu bikin kreatif ya. Entah Anda tiba-tiba jadi tukang masak, entah tiba-tiba jadi apa, entah tiba-tiba jadi apa. Yang aneh-aneh itu tiba-tiba Anda bisa, sehingga Anda tidak perlu ngemis-ngemis sama orang. Anda nggak perlu minta-minta sama orang. Ya kan? Kayak si pendeta Marudu Ciburian, ya sama pendeta siapa lagi tuh, Yohanes Singgi, terus ada Agustan. Karena kere, mereka akhirnya murtad, karena pelayannya nggak disupport. Sahabatnya Agustan itu teman saya baik ya, dia cerita sama saya, orang GPPS ya. Dia cerita sama saya, Agustan itu ceritanya disuruh jadi full timer, nggak mau Pak, maunya langsung jadi pendeta, ngerti jemaat. Saya sudah tahu busuknya. Nah kalau jadi full timer di GPPS, Anda disuruh ngosek WC saudara. Di GPPS itu semua full timer ya, yang jebolan sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu adalah kursus Alkitab saudara. Ya kayak kursusan gitu. Anda pertama kali jadi full timer, jadi di gereja, Anda kan suruh ngosek WC dulu saudara. Suruh ngosek WC beneran. Anda bayangin ya, ngompol pesing apa ada yang nggak disiram segala mungkin ya, nggak tahu dan namanya orang. Anda suruh ngosek. Nah Agustan nggak tahan, nggak maunya langsung jadi pendeta supaya dia punya anak buah lah. Jadi pendeta sampai mau dukung dia, ya saya ngerti jemaat di mana. Dikumpul-kumpulin, orang kumpul-kumpul, jemaatnya orang dikumpul-kumpulin, jemaatnya orang lain dikumpulin sama dia. Nah, kadang-kadang ngasih duit, kadang-kadang enggak. Terus saya minta disupport sama sinode GPPS bilang, support sih? Enggak ada pendeta sini support semua berdiri sendiri. Yang mensupport adalah induk semangat dia. Siapa? Gereja. Misalnya ini GPPS di daerah, misalnya di mana GPPS di daerah Pulau Gadung misalnya kan. Terus dia punya pengerja, Agustan. Gereja ini kan makin gede. Lalu kita bikin gereja satelit, ya kan? Di Pulau Gebang misalnya kan. Maka Agustannya disuruh ke sana. Nah, baru nanti dia digaji sama jemaatnya di Pulau Gebang itu atas instruksi dari ini. Nah, Agustan tuh maunya ujuk-ujuk langsung bikin begitu terus disupport sama GPPS pusat. Nggak ada yang mau lah. Nah, kamu belum ada kerjaanmu. Semua sudah aturannya juga begitu. Pertama dari tukang ngosek WC dulu. Jadi office boy di gereja dulu, semua dari GPPS begitu. Itulah ujian kerendahan hati. Agustan maunya langsung jadi bos, nggak tahan dia. Langsung cepat pindah ke gereja apa, terus sudah jadi pendeta. Yang mentafsirkan gereja nggak jelas, mentafsirkan. Oh, kalau Agios Eropa ini kita gereja jelas terdaftar ya. Kita ini gereja jelas nih. Jadi kita akan mentafsirkan beberapa pastor ya, gembala.
Kita akan jadi apakah bedanya pastor sama gembala? Pastor tidak lebih tinggi dari gembala. Apakah bedanya pastor dengan evangelis? Pastor tidak lebih tinggi dari evangelis, evangelis tidak lebih dari pastor. Pastor ini adalah sebuah fungsi, ya, menggembalakan. Dia yang bisa ngomong, yang besuk, yang apa. Apakah pastor selalu pemimpin? Enggak. Pemimpin itu selalu penatua, rame-rame. Enggak ada satu orang mimpin, enggak ada. Alkitab enggak mengenal begitu. Rame-rame. Ya, para penatua di Damaris, di Damarkasi, di Galarua, itulah para penatua Anda. Ya, saya hanya fasilitator. Saya ini rasul. Ya, nanam ini saya pelihara. Para penatua inilah pemimpin kalian. Jadi jangan khawatir kalau ada meninggal, ada yang apa, telepon ke Galarua, telepon ke Damaris, telepon Damarkasi, telepon Kebun Pagi. Itu yang akan memelihara Anda. Anda aktifnya di mana? Di Galarua. Anda aktifnya di mana? Damaris. Anda aktifnya di Kebun Pagi. Tinggal telepon salah satu penatua akan datang. Jangan khawatir ya, kita sudah siapkan semua itu. Makanya Kebun Pagi ini mau jadi yayasan. Ya, gitu ya. Itulah cinta. Kenapa kita bisa bikin semua ini? Karena cinta, saudara. Nah, tapi saya ajarkan Anda jangan cengeng, jangan ngemis. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Ya berarti Tuhan tolong udah. Anda puasa kalau perlu. Gak usah minta-minta. Nanti dengan cara yang ajaib. Oh kayak saya ya. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Oh jangan takut. Ya. Anda minta. Anda hamba Tuhan. Anda yang sekarang lagi kere. Anda yang mau Anda pendeta. Mau Anda orang biasa. Pokoknya Anda teriak. Jangan minta sama saya. Salah Anda. Ya, apalagi ngancam kalau saya tak balik jadi Islam lagi ya karepmu sana enggak apa-apa. Jadi Islam lagi saja enggak apa-apa, mungkin enggak berduit sama. Kemarin ada satu ya orang kita ya pindah ke channel Islam janji duit. Nanti jadi Islam lagi di tempat kita dapat 4 juta di sana kasih 250.000. Dicari. Makanya jangan berkhianat. Enggak kan tambah bener. Termasuk Syaruk Marudut Sirbu apa tambah bener? Yudi Mulyana tambah bener enggak ya? Enggak ya, hidupnya enggak tambah lebih baik waktu Yudi mulai jadi Islam itu. Enggak tambah lebih baik, saudara. Enggak. Ya. Haleluya. Ya, 3 hal itu Anda ingat-ingat ya. Supaya Anda jangan, karena itulah banyak pendeta-pendeta atau aktivis-aktivis ada murtad. Karena dia ingin mengambil keuntungan dari gereja serakah. Ternyata nggak bisa, karena dia hawa nafsunya, cabulnya itu ya. Nggak itu dari rema. Orang kalau penuh dengan rema, dia nggak akan ikut hawa nafsunya. Nggak serakah. Tuhan Yesus memberkati.